Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan industri manufaktur masih memegang peranan penting untuk penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan pada perhelatan Kompas 100 CEO Forum ke-16 Powered by PLN yang diadakan di AISBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 26 November 2025. Dalam forum pertemuan antar CEO berbagai perusahaan tersebut, Agus menekankan jika lapangan kerja akan tercipta secara masif jika industri manufaktur menjadi sektor ekonomi utama di Indonesia. Kalau negara dalam hal ini pemerintah bisa terus-menerus menjadikan sektor manufaktur sebagai sektor, bukan salah satu sektor terpenting, tapi sektor terpenting dari perekonomian nasional, di mana pertumbuhan sektor manufaktur di atas pertumbuhan ekonomi nasional, maka menurut pandangan kami itu otomatis akan menjawab kekhawatiran kita terhadap penciptaan lapangan kerja, terhadap perlindungan lapangan kerja, Tetapi lebih dari itu, dalam kacamata kami, dalam perhitungan kami, itu bisa membantu kita keluar dari middle income trap. Pada triwulan ketiga 2025, pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,85% year on year. Kontribusi IPNM terhadap PDB nasional pada triwulan ketiga 2025 mencapai 17,39% berdasarkan harga berlaku. Sedangkan realisasi nilai investasinya mencapai Rp552 triliun dari total Rp1.434,3 triliun dan IPNM mampu menyerap 21 juta tenaga orang per Agustus 2025. Pada tahun 2024, berdasarkan data World Bank, Indonesia menempati posisi ke-13 negara dengan industri manufaktur terbesar dengan angka 265,07 miliar dolar AS. Berdasarkan capaian tersebut, Agus optimistis jika industri manufaktur tetap ekspansif, maka bakal dapat mempertahankan peran strategisnya sebagai tulang punggung perekonomian. Adapun pemerintah melalui Kementerian Perindustrian pun telah menyiapkan strategi baru untuk memajukan industri manufaktur nasional yang masuk ke dalam 8 strategi baru industrialisasi nasional. Salah satunya adalah dengan penguatan birokrasi dan regulasi. Kendati demikian, pengusaha melihat indikator yang mengukur jumlah investasi yang diperlukan untuk menghasilkan output atau I-Core Indonesia yang masih rendah masih menjadi tantangan di dunia industri manufaktur. Ya, saya rasa itu PR terbesar kita, bagaimana melanjutkan deregulasi supaya efektif dan yang lebih penting lagi menurunkan I-Core, I-Core kita kan masih 6 something, masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN. Itu yang harus kita benain pertama, dan kita sudah dengar tadi dari Pak Danantara, Pak Rosan, bahwa salah satu yang menjadi prioritas pemerintah adalah membuat birokrasi yang deregulasi yang lebih efisien. Saya rasa itu yang penting.